Halo, perkenalkan kami dari HQT yang beranggotakan Igu Setiagung Ayu Kade Alewirawan dan Dan saya Gabriela Wina Paramesti. Nah, kami akan mempresentasikan terkait analisis keuangan Mister X untuk mencapai tabungan di masa depan. Nah, kita akan bahas terkait masalah yang dialami oleh Mister X ini. Yang pertama, Mister X ini adalah salah satu individu yang cukup konsumtif karena cicilan kartu kreditnya tinggi dan Mister X ini suka untuk berbelanja online. Akan tetapi, Mister X ini memiliki target tabungan jangka panjang yang nominalnya itu cukup besar. Nah, dengan proporsi keuangan yang saat ini dilakukan oleh Mister X, tidak cukup untuk Mister X itu mencapai tabungannya di masa depan apabila ia terus memakai proporsi keuangan yang ia terapkan sekarang. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa solusi untuk Mister X dapat mencapai tabungannya di masa depan nanti. Yang pertama adalah dengan cara manajemen ulang keuangan Mister X, dan yang kedua adalah mengalihkan tabungan yang saat ini dilakukan oleh Mister X, yaitu tabungan dan logam mulia. Kami alihkan ke instrumen investasi yang lain seperti obligasi, deposito, dan juga saham. Dan juga kami akan merencanakan keuangan Mister X setelah tujuan keuangan itu tercapai dan untuk merencanakan tabungan saat ia memiliki anak, terutama berkaitan dengan pendidikan anak. Namun dalam kita mencapai solusi Mister X itu, dalam kita mengemukakan solusinya, kita mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah profil resiko Mister X. Yang kedua adalah suku bunga dari instrumen investasi yang kita pilihkan, yang kita rekomendasikan. Yang ketiga adalah tingkat inflasi ataupun tingkat masalah ekonomi yang di luar kendali Mister X. Dan yang terakhir adalah faktor non keuangan seperti inflasi tadi, perubahan gaya hidup, perubahan regulasi oleh pemerintah, dan juga kondisi kesehatan Mister X. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dengan menggunakan misi ISUSTRI, kita dapat mengemukakan bahwa masalah di dalam Mister X ini adalah awalnya adalah karena manajemen keuangan Mister X itu belum efektif. Kenapa bisa dikatakan demikian? Yang pertama adalah Mister X ini memiliki pengeluaran yang berlebih. Pengeluaran ini disebabkan karena cicilan kartu kredit Mister X itu cukup tinggi dan juga gaya hidupnya cukup konsumtif dan sering berbelanja online. Yang kedua, manajemen keuangan itu belum efektif karena Mister X ini memiliki target keuangan yang belum tercapai. Yang mana target ini belum tercapai karena disebabkan karena penempatan investasinya salah. Karena Mister X memilih tabungan dan juga logam mulia itu tingkat pengembangan cukup kecil. Dan juga alokasi dana keuangan manajemen Mister X ini belum tepat. Gitu. Apabila disimpulkan dari satu kalimat pertanyaan, masalah yang dialami Mister X ini adalah bagaimana manajemen keuangan yang dilakukan oleh Mister X supaya kebutuhan yang terpenuhi dan juga memiliki tabungan masa depan yang Mister X inginkan. Pikir yang kita gunakan adalah menggunakan metode SJQA. Situationnya adalah Mister X ini memiliki gaji double income dengan istrinya sebesar 22,5 juta dan aset yang dimiliki sekarang sebesar 60 juta sehingga penghasilan bersihnya adalah 8.937.500. Complication-nya adalah Mister X ini belum memiliki tabungan masa depan yang ia inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana manajemen keuangan yang dapat dilakukan supaya tabungan yang Mister X targetkan ini bisa tercapai. Maka untuk jawabannya atau solusinya adalah Mister X itu harus mengurangi pengeluaran per bulannya, menaruh gajinya itu pada instrumen investasi yang tepat dan juga melakukan perencanaan untuk keuangan masa depannya setelah target yang ia capai itu terpenuhi. Metode 50, 30, dan 20. Metode ini biasanya digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengalokasikan keuangannya, di mana 50% itu digunakan untuk pengeluaran atau kebutuhan, 30% itu digunakan untuk investasi, dan 20%-nya untuk tabungan. Nah, apabila Mister X ini menerapkan metode 50, 30, 20 ini, tetap targetnya belum tercapai. Seperti yang kita lihat dari tabel yang ada di sebelah sampingnya itu, apabila Mister X ini menaruh 30% dan 20% dari tabungan dan investasinya itu kepada obligasi, saham, dan juga tabungan, maka investasinya selama 7 tahun itu hanya mencapai 1 miliar 90 juta rupiah sekian. Yang mana target yang ingin ia capai itu adalah sebesar 1,2 miliar rupiah. Maka dari hal tersebut kita modifikasi metode 50, 30, 20 ini menjadi 50, 45, dan 5. 50 itu untuk pengeluaran dan keinginan Mister X, 45% akan diinvestasikan, dan 5%-nya akan dimasukkan ke dalam tabungan. analisis SWOT. Di sini si Mister X memiliki strength yaitu yang pertama, dia memiliki double income. Yang kedua, sudah memiliki tempat tinggal yang tetap. Dan yang ketiga, mendapatkan asuransi kesehatan dari kantor. Untuk opportunity yang dimiliki yaitu kemudahan mencari informasi keuangan serta pilihan investasi yang beragam. Namun, si Mister X ini memiliki weakness yaitu dia agak konsumtif, di mana di profilnya yaitu dia suka berbelanja online terutama di bagian elektronik dan fashion. Yang kedua, cicilan kartu kredit lumayan tinggi. Dan yang ketiga, belum memiliki investasi yang bunganya tinggi. Selanjutnya, si Mister X ini belum memiliki tabungan masa depan. Untuk ancamannya yaitu adanya pengaruh inflasi dan perubahan kondisi ekonomi yang cenderung dinamis dan tidak dapat ditebak. Kita masuk di analisis arus kas dengan total kas masuk sebesar 22.500, total kas keluar yaitu 13.562.500 akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 8.937.500. Kami mengharapkannya dengan adanya sisa pendapatan bersih ini, si Mister X dapat mengalokasikannya untuk diinvestasikan. Sebelum kami menyarankan investasi dan perhitungan dana pensiun, kami akan menganalisis dulu profil risiko si Mister X ini. Mister X merupakan individu yang memiliki profil risiko konservatif cenderung moderat. Hal ini terlihat dari jumlah tabungan Mister X yang lebih besar daripada logam mulia yang dimilikinya. Mister X harus lebih berani dalam mengambil risiko dan meletakkan investasinya pada instrumen yang risikonya lebih tinggi. Yang keempat, kami masuk di analisis usia dan dana pensiun. Kami memperoleh informasi tersebut dari berbagai sumber. Yang pertama, usia pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 diperoleh 58 tahun. Yang kedua, usia harapan hidup berdasarkan data BPS tahun 2023 yaitu 74 tahun. Dan rules yang kami gunakan yaitu metode future value. Adapun juga data inflasi yang kami peroleh dari website Bank Indonesia. Si Mister X ini memiliki waktu selama 33 tahun dari usianya itu 25 tahun hingga dia mencapai usia pensiunnya. Dan lama setelah dia pensiunnya itu usia harapan hidup dikurangi usia pensiunnya itu 16 tahun. Sehingga biaya hidup per bulan yang diperlukan Mister X yaitu 13.592.500 dan kami future value-kan menghasilkan 67.855.745. Di mana Mister X harus mengumpulkan total biaya pensiun untuk membiayai hidupnya setelah pensiun sebesar 13.028.302.963 rupiah. Kami masuk di yang kelima itu ada analisis bunga deposito. Di sini mengapa kami bisa menggunakan bunga deposito sebesar 3,2% karena berdasarkan data dari kontan.co.id di bulan September 2024 kami mengumpulkan berapa bank dengan jangka waktu depositonya itu selama 12 bulan. Setelah itu kita masuk di analisis bunga obligasi. Kami memilih bunga obligasi sebesar 7%. Hal ini merupakan obligasi pemerintah yang datanya kami peroleh dari seri obligasi negara Indonesia seri FR berdasarkan dari Bank Permata.
Yang ketujuh, analisis bunga saham. Kami memilih 10% karena, berdasarkan analisis, kalkulator investasi di bni.co.id, karena si Mister X ini memiliki, portofolio risiko konservatif ke moderat dengan teori CAPM, di mana dia itu harus mengambil bunganya yang lebih tinggi, sehingga kami menyarankan untuk si Mister X ini berada, di resiko moderat yang akan menghasilkan return sahamnya itu harus 10%. Untuk dianalisis dana darurat, karena si Mister X ini sudah menikah, maka dia tuh harus menyiapkan 6 kali dari pengeluaran bulanannya, di mana 13.562.500 ini kita harus kalikan dengan 6, yang akan menghasilkan 81.375.000. Selanjutnya, analisis dana pendidikan. Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan, rata-rata dana pendidikan tiap tahunnya itu 30 juta. Nah, dengan asumsi dari PAUD hingga kuliah akan memakan waktu selama 20 tahun dan inflasi yaitu 5%. Akan menghasilkan 630 juta. Yang selanjutnya adalah solusi dan implementasi dari manajemen keuangan Mister X. Yang pertama adalah kita merekomendasikan untuk manajemen ulang keuangan Mister X, yaitu dengan metode 50, 45, dan 5, di mana 50% untuk tabungan untuk pengeluaran dan keinginan, terus 45% untuk investasi, dan 5%-nya itu untuk tabungan. Yang mana seperti kita lihat dalam tabel sebelah kanan rincian keuangan itu, pendapatan bersih yang Mister X keluarkan setelah mengeluarkan untuk kebutuhan dan juga investasinya merupakan persentase atau proporsi dari tabungan yang harus ditabung oleh Mister X, di mana tabungan itu dapat menjadi tabungan yang dapat dicairkan Mister X apabila membutuhkan secara darurat seperti itu. Jadi dimasukkan dalam tabungan bank supaya lebih cepat liquid gitu. Nah, yang kedua adalah mengurangi cicilan kartu kredit dengan maksimal cicilan 2.750.000 yang sudah termasuk bunga yang harus dikeluarkan dari cicilan kartu kredit tersebut. Mengapa demikian? Karena kita mengatur ulang proporsi keuangan Mister X, di mana 50% ini sudah termasuk keinginan Mister X. Solusi yang ketiga yang kita tawarkan adalah mengalihkan tabungan dan logam mulia ke instrumen investasi yang lain. Tabungan ini memiliki bunga yang rendah dan likuiditas tinggi. Maka karena likuiditasnya tinggi, maka Mister X itu dapat mudah tergoda untuk bisa mengambil tabungan yang ia tabung di bank tersebut. Yang kedua adalah logam mulia itu tidak memberikan passive income, di mana keuntungan dari logam mulia itu hanya dari selisih antara penjualan logam mulia dan juga harga pembelian logam mulia. Karena instrumen investasi lain seperti saham itu bisa mendapatkan dividen dari instrumen investasi tersebut. Yang ketiga, kita merekomendasikan untuk mengalihkan instrumen investasi ini ke yang memiliki pengembalian lebih tinggi, yang misalkan saham. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan perencanaan investasi yang dapat dilakukan oleh Mister X. Alokasi investasi yang dilakukan oleh Mister X itu investasinya adalah sebesar 10.125.000 per bulannya. Dari 10 juta tersebut, kita bagi lagi ke beberapa instrumen investasi. Yang pertama adalah deposito sebesar 25% dengan tingkat pengembalian 3,2% per tahunnya, obligasi sebesar 65% dan juga saham sebesar 10%. Maka pengembalian per bulan investasinya itu dapat sebesar 10.367, di mana dalam 7 tahun itu misalnya akan mencapai 904.506.750 rupiah. Tabungan 50 juta dan logam mulia 10 juta itu kita alokasikan, kita investasikan ke saham dengan tingkat bunga 10%, maka akan dapat 66 juta per tahunnya, sehingga dalam 7 tahun investasi tersebut akan mencapai 462 juta. Apabila diakumulasikan, Mister X akan mencapai tingkat pengembalian sebesar 1.366.506.750 rupiah, yang mana itu sudah sangat melebihi target tabungan dan juga dana pensiun Mister X sebesar 1,2 miliar. Nah, kan si Mister X ini ingin memperoleh dana pensiun dalam waktu 7 tahun yaitu 500 juta. Sehingga si Mister X ini dapat mengambil 500 juta ini untuk diinvestasikan kembali selama 26 tahun. Nah, hasil investasi dana pensiun tersebut akan menghasilkan 14,3 miliar. Kami mengalokasikan 100% ke saham agar si Mister X ini dapat mencapai total dana pensiun yang harus diperlukan untuk membiayai hidupnya setelah dia pensiun. Nah, si Mister X ini dapat mencairkan dana sebesar 866.506.700 rupiah dan memasukkannya ke bank. Nah, tabungan ini akan menjadi dana darurat Mister X. Untuk perencanaan keuangan setelah target tabungan dalam 7 tahun, kami menganalisis dalam tabel berikut. Untuk kebutuhan dan keinginan, proporsinya 60% dari total pendapatan. Dana pendidikan sebesar 20% itu, tabungan sebesar 10% itu 2.250.000 dan investasi sebesar 10%. Nah, ketika si Mister X ini memiliki seorang anak, maka kebutuhan juga akan meningkat. Masuk di merencanakan dana pendidikan anak. Mister X ini harus menghitung, yaitu rata-rata pengeluaran per tahun untuk pendidikan anak itu 30 juta, lama pendidikan hingga kuliah itu 20 tahun, inflasi 5%. Jadi 30 juta dikali 20 dikali 5% akan menghasilkan 630 juta. Nah, terus 630 juta ini kita bagi 20 tahun, di mana akan menghasilkan 31.500. Terus hasil tabungan dana pendidikan anak ini diperoleh dari selisih 4.500 dikali 12 akan menghasilkan 54 juta. Pada akhirnya si Mister X tuh akan memperoleh sebesar 1.080 juta yang diperoleh dari hasil investasinya, di mana ini lebih dari cukup dari target biaya pendidikan yang diinginkan oleh si Mister X ini gitu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan perubahan kondisi kesehatan dengan kategori risiko sedang dan yang dapat dimitigasi. Karena apabila nanti terjadi sesuatu masalah kesehatan yang tidak diinginkan, itu akan berdampak pada biaya pengobatan yang tinggi. Yang kedua adalah resiko kehilangan pekerjaan. Ini merupakan resiko yang tinggi karena kita tahu bahwa perencanaan keuangan ini diandalkan dari pendapatan Mister X gitu. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Ini merupakan kategori risiko yang rendah dan juga dapat dihindari karena ini berkaitan dengan keinginan, maka Mister X harus dapat menekan keinginannya. Resiko selanjutnya adalah risiko inflasi. Risiko inflasi ini adalah risiko tingkat sedang dan juga harus diterima. Lalu selanjutnya adalah fluktuasi pasar. Fluktuasi pasar ini juga merupakan risiko sedang dan harus diterima karena berhubungan dengan ekonomi makro. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, di mana akan berdampak pada ekonomi individu karena akibat perubahan pendapatan per kapita. Dan resiko yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam ini merupakan resiko tinggi karena bisa diprediksi dan juga tidak dapat diprediksi. Ada yang dapat diprediksi dan tidak ada yang dapat diprediksi gitu. Nah, kita masuk di bagian kesimpulan.
Yang pertama, Mister X harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi sesuai profil resikonya. Yang kedua, manajemen keuangan menggunakan metode 50-45-5. Yang ketiga, mencairkan tabungan dan logam mulia dan dialihkan ke deposito, obligasi dan saham. Yang keempat, perencanaan terkait dana pendidikan anak. Serta yang terakhir yaitu perencanaan keuangan sebaiknya dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, tujuan, dan faktor eksternal lainnya.